suaranya kesian nggak? Halo? Halo? Ayo Pak Dian. Mana Pak Dian? Bu Dewi Suryanti. Bu Maya Panginten, mangga. Pura tuwe atau nuti payun. Saya kedengeran. Bentar. Pak Sahrul mangga. Alim tetiasa. Alit keneh ya mah. Hujan deras Jakarta ya? Jabodetabek hujan deras. Pakai simpatnya bintang apa nih? Ketawa dia. Pak Hardi, terus kita nunggu nih. Dosennya kalau nggak ada. Pak Hardi lagi nyiapin bahannya kayaknya. Hah? Apa Pak Sarul? Pak Hardi lagi nyiapin bahannya buat kuliah statistik. Bu Dewi, share statistiknya. Mau ngeser jawaban ya? Aduh. Susah jawabannya. Bukan nyari, mau nyocokin mana yang benar diambil gitu. Gimana coba yang lainnya satu berlembar-lembar deh, ini cuma 3 lembar doang. Ini siapa coba kan? Oh, Bu Dewi suaranya nggak ada ya? Apa saya doang yang nggak dengar? Ada. Sebentar ya, ini lagi aku lagi Ada. dengan Bu Mami gitu loh. Ada ya? Siap. Lanjut Pak Ketua, lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Iya, saya lagi komunikasi dengan Bu Mamik. Ini ada masalah ternyata. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Siap. Ya. Encoding. Wah, loaded. Ini WA saya ke Bu Mamik, akan saya screenshot, saya kirim ke kawan-kawan biar baca. Ini ada clash, aku jadi nggak enak banget ini, sebentar. Ya, coba nih dengerin dulu sebentar. Oh, ada di kelas. Oh, ini aja kamu ya. Kayaknya kita tadi tanya yang kan nggak ada masalahnya juga ya. Oke Bu, nanti konfirmasi. Iya. Oke Bu. Dilaporin ke PU takut. Oke Bu. Dulu itu, Mas Mario, tapi yang ngajar adalah Bu Mami. Katanya itu. Yang bilang dapat TU-nya. Lalu dikasihlah nomor ke Bu Mami. Iya loh. Bilangin ke TU dia. Buka paparan pendudukan estimasi kiriman berapa? Iya.
Buka paparan pendugaan atau estimasi kiriman berapa watt? Berapa? Buka paparan pendugaan atau estimasi kiriman. Salah kayaknya itu. Bukan ke sini ya kayaknya ya. Salah ya. Salah ngirim pasti deh. Pusing deh tuh. Pikiran kali. Nggak tua. Ini dulu kan kita di jadwal. Langsung ngomong aja lah ya. Ngomong aja dong, pendek ketik. Yang punya jadwal itu. Halo. Ya. Dulu kan kita dikasih jadwal dari TU gitu ya. Di situ tertulis nama dosennya adalah Pak Sumaryoto gitu ya. Ya betul. Bener kan? Benar. Iya, ditulis Pak Sumaryoto gitu. Nah, sama TU itu yang ngajar bukan Pak Sumaryoto, tapi Ibu Mamik gitu loh. Nah, sekarang Bu Mamik bilang, saya hari ini bukan di kelas Anda, karena hari ini saya di MIPA gitu loh. Jadi kelas Anda dengan Pak Sumaryoto, bukan dengan saya. Loh kenapa nggak dari dulu gitu loh, aku bingung gitu. Aku diem aja sih gitu, aku juga bingung ini. Nih, saya forward itu ini WA saya ke Ibu Mamik nih. Saya kena semprot juga gitu tadi loh. Berarti sekarang konfirmasi ke TU-nya Pak ya? Iya, linknya Anda buat. Sudah Bu, itu di atas sudah. Sudah Bu, itu di atas. Jadi belum ada kejelasan siapa yang ngajar ya? Iya, nanti ini lagi agak melunak lagi nih pembicaranya. Sebentar. Oke, tunggu. Siapa? Ya. Ini ada di grup. Tuh, Bu Ratu udah siap landing kayaknya. Landing apa mau take off, Bu Ratu? Enggak Pak, ini laptop saya suaranya kresek-kresek. Jadi saya pakai headset karena hujan deras, petir. Tapi waktu yang pas baru kelas awal itu kenapa ini ya yang di-invite itu Bu Mamik ya? Salah ngontak atau gimana ya? Iya, jadi kayak apa ya? Kalau bahasanya kalau Bapak Ibu itu masih enak. Kalau udah Anda tuh Iya galak gitu, kayak ngomongnya serem. mau masuk tuh. Bukan ini mah kawan. Ya udah dari atas aja tuh. Pembicaraan itu Yang mana tadi ya? dari atas. Dari yang dia ngirim. Ini tadi ekspresi. Dari Soma yang ngirim link. Iya, saya tidak bisa. Saya kira Bu Mami itu penggantinya Pak Sumaryoto. Ternyata bukan. Kamu aja selama-lama tahu semua sih. Ini kayaknya tadi masih ada yang kurang kan? Tuh, dianya masih belum baca dah itu. Nah, ini dari situ tuh. sampai sintek sampai kelas kan? Iya, tadi kan ada PDF. Iya. Nah, sekarang itu. Berarti ini ya, belum ya? Nggak penting juga sih itu. Enggak. Kata-katanya dia. Iya. Iya kayaknya. Yang penting ada kata-katanya dia aja ya. Yang penting udah tahu. Pak Sumaryoto. Tuh kan dia kan ngelesnya kan. Oh, yang tadi kata-kata dekan marah mana ya? Oh, itu ya, lapor TU. Coba di foto aja teman. Nah, kayak dia bacakan ada. Tapi kan ada cara ya. Kenapa nggak bilang aja dia ngajak nih Pak gitu? Iya. Waduh, kena semprot ya Pak Hadi. Nggak sempat ini mah. Saya dekannya nggak tahu Anda, waduh.
Semangat Pak. Anda sudah tahu. Anda baru mempunyai kedekan. Anda itu sebenarnya kok saya itu dekan Anda tahu. Iya Bu, iya di kelas saya statistik jam 16.30. Coba foto jadwalnya. Dia ngirim foto. Kelihatannya dosennya sewot, Pak. Udah baca belum WA-nya? Udah Pak. Udah Pak. Udah kan? Aku kena semprot kan? Tapi di jadwalnya 16.30 Pak. Iya, itu jadwalnya kan ada di atasnya sampai saya copy lagi kan, saya kirim. Oh di capture aja Pak, biar dia nggak buka. Katanya Pak Sumaryoto yang ngajar, bukan beliau gitu loh. Kenapa nggak dari dulu gitu kan? Aku nggak ngerti ini. Tapi kok dia sewot ya, Pak? Nah, Attach filenya Bapak capture aja, kirimnya gambar. Biar cepat dibaca. Ngeles mulu dari kemarin ya. Kayak guru ngeles. terus kenapa kasih tugas Iya itu dia. kemarin ya Pak, kalau dia memang Nah itu dia. Udah tahu gue tidak mau tugas. ikut dalam kelas. Ini bahasnya udah saya perlu. Udah paling inilah. Ya enak. Saya bilang saya dulu nih gimana jadwalnya. Iya. Tapi kenapa kemarin Mas Agus karena masih miskom kali sama kita nih. Aduh, bahasanya kok nggak enak banget gitu ya. Udah. Aduh. Ayo yang ahli komunikasi coba diterangkan dekannya di mana? Biasanya kok begitu ya Pak? Tadi Bilang kurang piknik ya. tadi di bawah itu, Dosennya kurang piknik. tadi barusan dia bilang Pengennya diakui sama ini tuh sebagai dekan. Nggak boleh ngelunjak kita. Aduh, parah. Betul itu ya. Tapi kayaknya kirim itu asisten dekan ya. Dekannya di atasnya kayaknya ada. Dia wakil dekan ya? Iya, bukan dekan kan berarti. Aduh. Iya bukan. Dosen yang tak jujur ini nih. Dia Gertak paling gertak gitu. tapi itu dia pakai uang ya Pak. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Roberto. Kalau ngomong diatur ya Pak ya, jangan asal ngomong ya. Oke, baik. Bu. Maaf. Oke ya. Anda tadi ngomong apa aja Bu Mami denger ya, karena Bu Mami lagi sholat tadi. Oh ya maaf Ibu. Oke, baik. Jadi gini, emang mata kuliah ini adalah mata kuliahnya beliau Pak Rektor ya. Cuman kan ini musim pandemi, jadi bapaknya itu sulit untuk pakai daring ya. Bapak cuman bersedia pegang ekonomi Indonesia, tapi semuanya masih nama Bapak. Dan nanti soal pun yang buat draftnya Bu Mami, Bapak cuman approval aja di situ ya. Begitu juga dengan bimbingan tesis ya. Pokok yang ada namanya Profesor Sumaryoto itu harus lewat tangan Bu Mami dulu. Karena yang mempertanggungjawabkan pada saat ujian tesis adalah saya. Ya, jadi seperti itu. Tadi itu yang saya lihat itu mata kuliah saya. Kan Bu Mami ini di MIPA. Kebetulan saya tim teaching sama Pak Prof dari tahun 1 ya. Karena yang bisa menghandle mata kuliah Bapak cuma saya, yang lain Bapaknya kurang berkenan karena tidak selini. Nanti tadi yang aku lihat itu mata kuliah kelas saya, ternyata Pak Prof itu kan itu kuliah gabungan biasanya, sedangkan Anda itu tidak gabungan, cuman single factor untuk statistik. Anda di bahasa Inggris ya, di bahasa Inggris kelas RA, Statistic and Education Research ya. Ini adalah mata kuliah UPM. Biasanya saya ngajarnya mata kuliah Bapak itu gabungan. Kalau hari Sabtu saya ngajar mata kuliah beliau 109 mahasiswa. Makanya kita kalau pakai Zoom nggak bisa karena bervariasi
mereka baru masuk apa-apa. Jadi itu kalau misalnya mereka kurang jelas, dia minta waktu tersendiri, dia permintaan, Bu tambah jam Bu, tapi di luar Jumat, Sabtu, Minggu saya bisanya Selasa dan Kamis. Kalau dia seperti bahasa Indonesia, dia kan nggak pernah mengenal statistik, jadi dia minta tambahan jam ya boleh, tapi Isa boleh, jadi seperti itu. Oke. Kemarin itu soal sudah di-share kan ya, untuk latihan itu merupakan tugas terstruktur yang harus dikumpulkan. Nah, meskipun tugas itu dikirim Bu Mamik, cuman nilai dasar asli itu saya rekap, saya tunjukkan ke beliaunya. Nanti baru sama beliaunya diinterpolasi ya, pokoknya ini mana orangnya disampling sama beliau. Jadi nilai akhir juga dari beliau. Saya cuman mengecek dari awalnya, dari nilai dasarnya ya. Jadi seperti itu, Bu Mami bukannya gondo atau sensi, tidak. Karena yang diurusi Bu Mami itu banyak sekali, apalagi ini bahasa Inggris mau akreditasi. Ada dosen yang ngajar, setiap ngajar tugas. Mahasiswanya komplain, akhirnya dosen saya panggil, saya kasih pengertian. Masa kuliah baru pertama, kedua udah kasih tugas. Se-Indonesia Raya kan kasihan, akhirnya dosennya saya telepon, pertama nggak ada perubahan, kedua nggak ada perubahan, akhirnya saya panggil, akhirnya ya sudah ada perubahan. Hal-hal itu profesor juga loh Pak, ya, jadi seperti itu. Kan nggak bisa musim pandemi mahasiswa dijejer terus tiap perkuliahan tugas kan nggak bisa. Nah, kalau statistik ini Anda nggak boleh komplain karena kan ini merupakan tugas terstruktur yang harus nantinya dimasukkan ke nilai tugas di UTS, karena komponen penilaiannya adalah ada tugas 1 sebelum UTS, ada tugas 2 sebelum UPM, kemudian UPM. Ya, jadi seperti itu. Oke, sekarang hostnya siapa nih? Pak Roberto atau Pak Rivaldi? Pak Hardi. Pak Hardi. Ya, Pak Hardi. Pak Hardi. Iya. Pak Hardi Nahrawi. Iya, betul, Bu. Bapak kelihatannya lebih senior ya wajahnya daripada Bu Mamik ya. Betul, Bu. Cuman beda nasib aja ya Pak. Sebentar lagi saya profesor, Bapak baru S2 ya. Ya. Oke. Jadi nanti Anda nanti semester 4 perkuliahan sampai semester 3. Semester 4 itu tesis itu sudah tidak ada perkuliahan tatap muka, jadi mereka sudah mandiri. Pembimbing Anda nanti siapapun, Anda kalau pas ujian pasti ketemu saya, karena dekan selalu ada. Jadi seperti itu. Anda bisa cari cerita dari kakak senior ya. Jadi kalau saya sama Pak Rektor selalu ada, karena kita bicara tentang kuantitatifnya, hitungannya, ya pakemnya, kan masing universitas punya pakem sendiri-sendiri. Jadi Anda tidak boleh Anda bermusuhan sama Bu Mami ya. Ijazah Anda nanti yang tanda tangan juga Bu Mami, bukannya Bu Mami ngancem, tidak. Ya, karena sangat banyak yang diurusin, apalagi musim pandemi. Kayak gitu terus ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang Pak Nardi minta tolong di share screen tentang pendugaan yang kiriman Bu Mamik dari Word. Belum dapat, Bu. Oh, belum dapat sih, sudah sama penentuan jumlah sampel sudah ada. Pendugaan statistik atau teori estimasi. Ada dalam bentuk Word. Dalam bentuk Word, Pak. Iya, sebentar dicari. Ya. Kemudian untuk yang lain, tolong disiapkan tabel Z dan tabel T.
Itu kok ada foil omnibus. Pak Nardi kok ada Pak Ardi. Tugas lain Bu itu, tugas Oh, dari tugas lain ya. Iya. Ini Bu yang ada mata kuliah aplikasi statistik, pengertian faktor dan bukan. Ketikan Pak dalam bentuk Word Pak. Coba saya foto. Word ya. Bu Ratu mungkin bisa bantu Bu Ratu Lala. Iya Bu. Ini kita udah pernah dapat belum sih? Cuman kemarin yang di-share Pak Hardi itu Ada semuanya, orang kelas lain ada semua kok. Dalam satu file ini Bu, dalam satu file ini. Dalam satu file penentuan. yang judulnya aplikasi statistik. Bukan. Jadi ini dalam satu file ini. Enggak aku ya. Yang saya dapat baru penentuan jumlah sampel Bu. Ya, tapi dalam bentuk Word. Karena itu di belakang Ya, ada boleh. hipotesis materi UPM Anda. Berarti ini belum pernah dibuka dan dibaca ya. Ini dalam bentuk Ada. Word, Ibu, ada dua. Ada tabel Z, materi statistik, sama aplikasi statistik dalam penelitian. Yang aplikasi Yang aplikasi ya? itu Pak, yang aplikasi statistik dan penelitian buka. Ya. Kalau tabel Z buat menentukan itu nanti kalau udah dihitung. Ya. Yang isinya penentuan jumlah sampel ya Bu? Tapi dalam bentuk Word, bukan PDF. Karena itu contoh soalnya Iya betul Bu, dalam bentuk Word. Betul Bu. Penentuan Coba jumlah di share sampel. screen. Di bawahnya ada. Ya itu, aja, ya. Yang Ini Bu, ya? ada nih. Coba yang 12 segan. Bikinnya 72. Coba gitu. Bisa. Terlalu kecil ya Bu ya? Diambil satu Pak. Diambil satu slide karena nanti kita harus baca tabel Z. Ini Bu, lebih gedean. Bukan yang itu Pak, yang estimasi Pak. Bahasan kita adalah estimasi, pendugaan. Oh ini Bu, Ya. sebelah kanan. Ada di bawahnya kayaknya. Enggak, ini ada di sebelah kanan, sebentar. ANOVA 2 arah itu materi UAS, UPM. Pendugaan statistik teori estimasi. Ya. Di halaman 5, Pak. Halaman 5. Iya 5 Pak. Ini halaman 5 kan? Ini nih. Ya. Yang sebelah kanan. Ya. Oke ya.
Besok lagi yang jadi hostnya itu jangan Pak Nardi, Bu Ratu gitu loh. Yang lebih muda kasihan. Betul, Bu, betul. Masa orang senior disuruh-suruh kasihan. Oke, baik ya. Siap. Tabel Z-nya udah dikeluarin sama tabel T. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baru dapat tabel Z. Jadi saran Bu Mamik nih, semua materi yang dikirim minta tolong itu di print ya, sehingga nanti minggu depan kalau kita bahas review materi ada soal yang ini yang nggak ngerti yang apa bisa segera ditanyakan. Oke, sekarang kita bahas tentang teori estimasi. Pendugaan atau teori estimasi itu adalah soal urutan yang ke G untuk soal UTS ya. Jadi seperti itu. Nah, dalam pendugaan statistik pada prinsipnya adalah penggunaan data sampel untuk menduga parameter populasi. Di situ ada pendugaan rata-rata atau mu. Pendugaan rata-rata atau U itu bacanya adalah mu. Oke. Nah, untuk N lebih besar sama dengan 35, itu berarti kita nanti pakai tabel Z. Kalau kemarin kita ngebahas adalah Z turun ke bawah, kemudian Z ke atas. Jadi kita mencari luas antara. Luas antara jarak terjauh dikurangi terdekat. Jadi dilihat dari kurva normal standar. Nah, untuk yang sekarang ini kebalikannya. Jadi di dalam pendugaan atau estimasi, penyelesaiannya adalah berupa pertidaksamaan. Jadi misalnya mu pendugaan satu rata-rata lebih besar dari bla 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 bla, lebih kecil dari bla bla bla. Jadi berupa persamaan atau sampai dengan dari sekian sampai dengan sekian hasilnya. Nah, kalau nanti habis UTS, nah UPM itu jawabannya adalah hipotesis diterima, hipotesis ditolak. Jadi yes or not. Nah, tapi kalau ini enggak. Jadi ini nanti soal urutan yang ke G dari satu soal. Jadi nanti seperti tidak jauh beda dengan kita yang kemarin dikasih tugas Bu Mamik menentukan jumlah sampel, berapa peluangnya, bla 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 bla. Jadi satu soal beranak cucu sampai dengan G. Karena aplikasi statistik kita adalah untuk penelitian. Oke, ya. Nah, ini mu bacanya di tengah dulu, mu lebih besar dari X bar. Jadi X ada stripnya, X bar min Z alfa per 2 standar deviasi dikalikan akar N. N itu banyaknya data. Di kiri negatif, di kanan positif. Jadi seperti ini rumusnya. Anda tidak perlu menghafalkan rumus karena nanti ujiannya juga daring. Dikumpulkan kalau nggak ada perubahan, kebijakan kami kemarin adalah 2 kali 24 jam dalam bentuk PDF. Karena kalau dalam bentuk Word susah dibaca. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang alfa ditambah beta, ya, alfa ditambah gamma, itu jumlahnya 100%. Jadi Z alfa per 2, ya, artinya jika alfa 10%, maka ini alfa ini beta, bacanya beta aja. Jika alfa 10%, maka betanya 90%. Nah, yang dimaksud dengan alfa adalah taraf kekeliruan, tingkat kekeliruan, taraf kesalahan. Beta adalah keyakinan yang benar. Nanti kalau di ujian tesis, kelaziman alfa yang digunakan adalah 0,05, tapi bisa juga diganti dengan 0,01, tergantung kepentingannya. Nanti Anda selalu ditanya, alfa itu apa? Taraf kekeliruan. Oke.
Maka Z alfa per 2 itu sama dengan Z 0,45. Nah, 0,45 itu dari mana? Kan di sini 90%. Uji dua sisi, berarti 90 dibagi 2 adalah 45. Jadi 45% atau 0,45%. Oke, sekarang kalau kita kemarin bahas Z-nya berapa, dari atas ke bawah berapa, ini berapa. Pertemuannya adalah ini. Nah, di dalam estimasi, dibalik. Anda mencari yang tengah dulu, baru ditarik ke kiri, baru ditarik ke atas. Coba sekarang semuanya buka tabel Z. Itu bukan 16. Misalnya 1,6. Coba dilihat angka. Ntar dulu. 0,45. Yang mendekati 0,45 itu adalah 0,4495 ya. Jadi kalau 0,45 diambil 3 angka ke belakang. 9 maju ke depan kan ditambah 1 jadi 0,45. Jadi Anda mencari di tabel Z tengahnya dulu, yang mendekati 0,45 adalah 0,4495. Kalau nggak salah di sini ada 95-nya. Ya. Nah, itu Anda tarik ke kiri, ini bukan 16, ini salah ketik, 1,6. Ya, atasnya adalah 0,004. Jadi Z alfa per 2 dengan Z 0,45 itu adalah 1,64. Oke, siapa yang belum bisa baca tabel ini? Saya coba dicari. Belum bisa baca, Bu. Oke, Ulangi lagi. ulang lagi ya. Belum bisa baca, Bu. Ya, oke. Jadi 90% itu dibagi 2 kan alfa per 2. Jadi uji dua sisi, two way. Berarti 0,45. Cari angka, buka tabel Z, yang di tengah itu kan ada 0,000, ada 4 angka di belakang koma, ada titik itu ya. Cari angka yang mendekati 0,05. Di situ didapatkan 0,4495 di tabel Z. Nah, di depan titik adalah 0. 0,4495 tarik ke kiri. Ketemu 1,6. Kemudian ditarik ke atas 0,04. Oke? Jadi nilainya adalah 1,64. Kan ini kalau dibulatkan 0,4495, kalau dibulatkan kan 0,45. Ya kan? 9 lebih 5, jadi naik ke depan 1. Jadi nilai Z-nya adalah 1,64. Sudah ngerti? Nanti di bawah ada lagi. Sudah? Sudah Bu, ngerti. Pak Nahrawi, Bapak sudah paham Pak? Lagi mengikuti, ini lagi mencoba untuk memahami. Ini sudah kelihatan sih angkanya di tabel Z. Ya, good. Oke. Contoh nih, ya. Dari hasil penelitian, ya, ada 50 orang siswa. Kalau kita bicara 50, pasti itu di atas 35. Iya, Pak ya? Iya. Ya, oke. Rata-rata UN-nya adalah 68,42. Ya. Berarti X bar. X ada stripnya itu rata-rata X bar bacanya. Simpangan baku ya S 7,36. Dengan keyakinan 95%, jadi maksudnya dengan taraf keyakinan 95% atau
kalau baca buku yang lain interval confidence 95% atau interval kepercayaan 95% itu artinya sama. Berarti kalau dia 95% kan 5% kan alfa ditambah beta kan 100%. Jadi kan 5%. Tentukan rata-rata ujian negara untuk sekolah UN, ya sekolah untuk nilai ujian negara pada SMA negeri di kota B. Jadi berarti betanya berapa? 5%. 5% itu adalah 0,05. Karena apa? Interval kepercayaannya 95% ya. Jadi di situ alfanya 5%. 5% 0,05. Karena alfa per 2 uji 2 sisi 2W, jadi dibagi 2. Coba pakai kalkulator biasa. Ketemunya adalah 0,4750. Ya kan? 0,05 dibagi 2. Nah, sekarang angka 0,4750 cari di tengah. Di tengah tabel Z. Tarik ke kiri ya, 1.9. Tarik ke kanan ke atas 0,06. Oh iya betul. Iya. Jadi nanti kalau soal ujiannya dengan interval kepercayaan 95% itu Z-nya pasti 1,96. Tapi cara mencarinya seperti ini. Jadi kalau Anda sudah paham, familiar, nggak usah dihitung. Kalau 95% pasti Z-nya 1,96. Kalau yang tadi itu berapa persen yang tadi? 90% Z-nya pasti 1,64 gitu. Tapi paling tidak Anda paham dari mana angka itu, ya. Oke. Kemudian kita masukkan kita buat dalam bentuk matematik, ya. Z alfa per 2 ketemu 1,96. Kita masukkan ke rumus. Mu sama dengan ya lebih mu sama dengan X bar min Z alfa per 2, angka-angka yang diketahui di soal dimasukkan. Kan standar deviasinya atau deviasi standar atau simpangan baku sama 7,36 dibagi akar N 50 ya. Nah, bedanya yang kiri negatif ya, yang kanan positif. Itu aja. Jadi rata-ratanya adalah nilai UN itu adalah 66,3799 sampai dengan 70,4601. Yaitu ending hasilnya seperti itu. Ya. Itu untuk tabel Z. Kenapa tabel Z? Karena data siswa ada 50. Nggak sulit kok, statistik itu mudah. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau UTS itu baca tabel Z, baca tabel T. Nah, nanti Ibu kasih tahu nih. Begitu habis UTS, UPM, materi kita adalah pengujian hipotesis. Itu Anda harus benar-benar memperhatikan. Karena nanti untuk yang sosial, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS, itu ujiannya adalah analisis. Jadi Anda menganalisis hasil output dari SPSS. Itu nanti yang ditanyakan pada saat Anda ujian tesis, kalau Anda penelitiannya kuantitatif, kecuali kualitatif, ngambil dari novel, film, itu beda lagi. Ya, jadi makanya judul mata kuliahnya aplikasi statistik untuk penelitian. Itu jadi nanti diajari Bu Mami DF itu apa, F hitung itu apa, R square itu apa, itu yang ditanyakan di ujian tesis. Tapi dasarnya ya Anda harus tahu dari awal dulu teorinya. Tapi kalau materi untuk itu kan
hasil olahan, jadi hasil output dari printout SPSS. Tidak boleh pakai manual, harus pakai SPSS terbaru untuk kuantitatif, ya, misalnya seperti itu. Oke, baik. Untuk tabel Z ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan dengan tabel T. Maaf Bu, kalau tabel Z itu tanya harus di atas 50 Bu ya? Lebih, kan ada peraturan tadi kan Mami bilang kan lebih besar sama dengan 35. Oh gitu. Iya, kan sudah ada Pak tulisan. Iya, iya. Ada pertanyaan lagi? Bu, kalau untuk ini apa digit di belakang koma itu pendugaan rata-rata itu kan digitnya harus 4 digit begini Bu. Atau enggak? Anda pakai 2 digit, tapi kalau di tabel Z kan selalu 4 digit di belakang koma, tapi untuk ujian nanti dipakainya 3 digit aja. Ya. Sudah? Sementara sudah Bu, dilanjutkan. Oke. Kita sekarang bicara untuk data N-nya, N kurang dari 35. Yuk Pak, next Pak Nahrawi. Ya, atasin itunya, slide-nya. Oke. Ini N kurang 35. Ya, ya. Nah, bedanya di sini Z-nya nggak pakai Z tapi pakai T. Jadi ini bicara satu rata-rata ya. Mu sama dengan mu lebih besar dari X bar min T alfa per 2 standar deviasi per akar N. Yang kiri negatif, yang kanan positif. Jadi Anda nggak perlu menghafalkan rumus. Cuman ujiannya daring. Jadi Anda tinggal buka buku. Nggak ada yang ngawasin. Tapi kalau nggak musim pandemi, kalau mata kuliah UPM, itu satu kelas pengawasnya 2. Mahasiswa tidak bisa bergerak itu, karena pengawasnya keliling melulu. Ya, jadi, dan waktunya terbatas, cuman 90 menit, 100 menit. Tapi kalau daring kan, ada manfaatnya Anda. Ujiannya bisa lama dikerjain sendiri. Malah bisa contek-contekan lagi, kirim-kiriman foto, ya nggak? Ya namanya mahasiswa kan usaha ya. Oke. Ya. Nah sekarang DF itu sama dengan N-1. DF itu singkatan dari degree of freedom, derajat kebebasan. Sekarang buka tabel T. Tabel T. Degree of freedom, derajat kebebasan. Sekarang penggunaan tabel T. Kalau alfa 5% di situ, T alfa per 2. Berarti 5% itu kan 0,05 dibagi 2. Jadi 0,025. Ya. Nah, rumusnya DF itu adalah N-1. Ya. Jadi, kalau alfa 5%, ya, alfa 5% dibagi 2 0,025, DF 10, ya. Coba Anda lihat tabel Z, DF turun ke bawah berhenti di 10. Tabel Z lagi. Ya, terus di sini Anda lihat 0,025 turun ke bawah. Sudah ketemu belum? 2,228. Ini 2,228. Sudah Bu. Iya Bu, ada. Pak Nahrawi sudah ketemu Pak? Belum. Di tabel T ya Bu. Tabel T ya Bu. Yes. Tabel T-nya belum. 10 0,025 2,28. Ya.
2,2814. Udah? Di mana? Ada yang belum ketemu? Tabel T-nya belum ketemu, Bu. Searching Iya. Pak di Google tabel tes statistik. Enggak, tempo hari sudah dikirim. Semua tabel Z dan T. Di urutan ke-10 Pak Hardi. Yang saya dapatkan cuma tabel Z aja di sini soalnya. Ada kok Pak yang Ada yang 2 itu Pak, 2 Tabel T and Z. halaman 386. Bentar, coba. Kalau enggak di Google tabel tes statistik. Lanjut aja. Nanti cari. Tabel di halaman. Oke ya. Nah, coba sekarang ini ada contoh. Diketahui data N-nya 25. X-barnya 68,42 ya. Standar deviasinya 7,36. Itu alfanya bukan 105 ya. Alfanya 10. Alfanya 10 ya. Jadi T alfa per 2. Jadi T 10 per 2 berarti 5. 10 per 2, 5. 5. Maksudnya 10 itu 10% ya. 10. 10 per 2 ya, bukan 0,10 ya, itu salah ketik ya. Ya. Halo, alfanya 10 ya. Ya. Alfanya 10%, 10% alfanya. Terus T dalam kurung alfa per 2. 10 per 2 bukan 0,10. Ya. Terus DF-nya N-1, 25 dikurangin 1, jadi 2, 4. Oke. Nah, sekarang di tabel T dilihat ke bawah berhenti 24. 24 di situ 0,05. 24 berhenti 0,05. 1,711. Sudah ketemu? Udah. Oke. Ya, jadi rata-rata populasinya adalah antara 65,9015 sampai dengan 70,9385. Ya. Nah, untuk pendugaan proporsi ya. Untuk pendugaan proporsi atau pi itu nanti diikutin aja sama prinsipnya. X bar itu kan sama dengan X per 2. X bar itu sama dengan X per N. Z alfa per 2. Ya. Nah, jadi di situ nanti dimasukin aja rumusnya untuk yang proporsi. Coba dilihat. Di situ untuk contoh itu karena N-nya lebih dari 35 berarti ini pakai Z ya. Pakai Z lagi. Ya, alfanya 90% berarti yang tadi sudah dihitung kan 90% uji 2 sisi berarti 1,64 ya. N-nya 60 sehingga pakai Z ya. Berapa X barnya berarti 6 per 10 ya. Nah, terus dimasukkan itu X per N kan 6 per 10. Nah, dimasukkan di situ sehingga pi-nya karena proporsi yang ditanyakan persentase berarti itu
Pi lebih besar dari bla 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 bla, lebih kecil dari bla 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 bla. Ya, tinggal masukkan ke rumus saja. Itu Pak Rifki dia daringnya sambil nyetir mobil ya. Pak Rifki habis pergi di mana nih? Hah? Pak. Iya Bu, saya tadi ada rapat. Oh gitu ya. Ini perjalanan pulang. Iya. Oke, jadi masih ada usaha ya. Oke, jadi di situ penyelesaiannya baik proporsi maupun sampel itu berupa pertidaksamaan. Mu lebih besar dari bla bla bla, lebih kecil dari bla bla bla. Tinggal ngikutin yang kiri negatif, yang kanan positif. Ya, ikutin aja. Oke, sekarang Bu Mami mau membedakan teknik menghitung deviasi standar atau populasi. Ke bawah Pak Nahrawi. Iya Bu, bentar Bu. Kita habiskan dulu, baru kita jelaskan yang Mbak ngerti lagi yang mana. Bawah. Ini benar. Oke, di situ yang paling bawah Pak. Teknik menghitung deviasi standar atau simpangan baku. Ya, oke. Yang itu. Iya. Jadi untuk populasi, jadi kalau nanti di soal itu diketahui standar deviasinya bagus. Tapi kalau nggak diketahui langsung nilainya, Anda menghitung pakai rumus. Jadi Pi sama dengan, jadi untuk populasi akar dari E itu bacanya sigma NI XI kuadrat. Jadi XI kuadrat itu maksudnya masing-masing X dikuadratin min sigma XI tutup kurung kuadrat dibagi N. Jadi maksudnya begini seperti di contoh. Kalau XI kuadrat berarti misalnya 8, 6, 7, 5, 10. Jadi masing-masing dikuadratin ya. 64, 36, 49 baru dijumlahkan. Ya. Tapi kalau XI buka kurung tutup kurung baru kuadrat berarti 36 nilai itu baru dikuadratin. Itu mahasiswa suka salah membedakan XI kuadrat sama buka kurung XI tutup kurung baru kuadrat tuh kurang bisa membedakan sehingga hasilnya pasti salah. Kalau standar deviasi salah berarti ke belakangnya pasti salah. Ya. Oke, untuk menghitung populasi, Bu, ini kok bisa seperti itu? Itu rumus ya, Pak. Jadi sigma itu rumusnya seperti itu dari batas bawah sampai dengan batas atas. Oke. Kemudian untuk di bawah slide ini nanti kita bahas pada setelah selesai UPM, setelah UTS ya, uji hipotesis. Jadi materi pendugaan sampai di sini. Sekarang Bu Mami mau nanya, tugas kemarin sudah di email semua atau belum atau baru mau akan? Pak Hardi. Belum dikirim karena memang dalam pekerjaan kita masih bingung gitu, masih nanya sana kemari gitu loh Bu. Terus rencananya kapan Pak? Iya mungkin habis ini kita coba dikerjakan lagi, diselesaikan. Ya nanti kalau udah selesai saya beritahu ke Ibu dah. Jadi begini. Untuk yang penting dengar suaranya aja. Kan Anda pertanyaannya untuk menghitung rata-rata populasi ya. Ini berarti
rata-rata populasi berarti kan semuanya populasi itu dijumlahkan dibagi dengan 65 kan datanya ada 65 kan data dari klaster 13 kali 1 2 3 4 5 13 kali 5 ada 65 jadi nanti rata-rata populasinya adalah total semua 4761 dibagi 65 Bu Mami aja tahu ya. Jadi seperti itu. Ibu kemudian ya ini yang dicontohkan ininya N-nya hanya 5 ya populasinya. ya. Sedangkan yang di soal kan ada 65. Kalau kita membuat sebanyak ini berarti itu satu halaman sendiri Bu. Kalau misalnya ada nggak cara ringkasnya lagi? Saya buat hampir satu halaman. Memang kalau statistik itu memang asal usulnya harus ditulis, nggak bisa cara pendek, nggak bisa. Memang harus cara panjang, nggak bisa. Oh gitu. Jadi iya, makanya kalau Anda itu ujiannya bukan masa pandemi, itu memang rata-rata mahasiswa nggak ada waktunya, nggak nututin. Itu pasti yakin. Makanya Anda bersyukur pandemi sehingga ujiannya masih daring. Kan 2 hari 24 jam. Tapi bisa terselesaikan semua, gitu loh. Emang seperti itu. Karena berarti memang seperti ini ya Bu ya? Iya, karena Pak Prof kan begini, Bu Mami sama Pak Prof itu bukan kok namanya Pak Prof saya yang ngajar, tidak. Jadi saya sama Pak Prof itu tim teaching. Bu Mami juga punya kelas di bahasa Inggris tapi hari Minggu sama bahasa Indonesia di hari Jumat tadi. Tadi saya jam kedua ya, jam kedua saya ngajar bahasa Inggris. Itu tapi anak minggu yang kurang jelas, Bu, saya ada waktu, saya boleh nggak ikut join? Ya silakan, saya kirimi linknya. Ya kan mereka kuliah Jumat, tapi jadwal resminya dia minggu, tapi karena dia ada waktu, dia pingin join kelas Jumat, ya boleh-boleh saja, yang siapa yang larang. Yang penting kan dia masuk link. Kan orang mahasiswa Jumat kan juga nggak tahu, ya kan? Orang belajar maya, ya kan? Gitu. Jadi bukan kok namanya Bapak, saya asistennya, tidak, kita tim teaching. Jadi seperti itu. Kan Bu Mami juga punya kelas di kelas lain, di kelas MIPA. Gitu. Cuman kan bapaknya untuk pandemi nggak bisa minta tolong karena bapak nggak sibuk ya dari semester kemarin seperti itu. Ya, cuman bapak kan susah untuk deket sama orang yang nggak tahu talentanya, kan susah karena bapak itu orangnya idealis. Jadi seperti itu. Ya. Jadi mohon maaf nih, Anda tadi ngomongin Bu Mamik apa saya tahu karena kan tak mute saya sholat. Saya lagi ituan sebentar. Saya tahu Anda ngomong apa saya tahu, tapi ya nggak apa-apa kan. Dalam hal ini kan Anda mahasiswa, Anda menuntut haknya ya wajar gitu loh. Karena situasi yang seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Pokoknya nanti Anda 2022 itu harus sudah wisuda. Harus sudah lulus. Ya. Jadi Bu, kalau pakai Excel? Oh, Excel. Excel. Oh, Excel mah kartu, Bu. Iya, Bu. Kalau pakai Excel gimana, Bu? Average. Di blok. Langsung di Enggak. Kita kerjainnya manual. Oh, manual. Iya. Untuk meyakinkan betul atau enggak, Bu Mami bilang boleh ya, Bu? 1,5 pekan. Ini teman-teman kelas Anda sudah pada ngirim nih. Mereka pada ini nih. Duduk channel nih. Iya.
Ini ada nih. Mereka sudah ini nih. Jadi mereka ya namanya kita menghitung manual. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Materi kita sampai di sini habis loh tentang estimasi loh untuk UTS. Jadi kita Kalau maaf Bu, tugas yang kemarin sudah termasuk materi ini Bu ya? Apa? Tugas yang kemarin dikasih itu materinya tentang yang ini yang tadi dipelajari atau lewat dari yang ini Bu tugasnya? Udah termasuk ini udah. Termasuk ini ya? Kayaknya ada satu soal yang belum deh. Nanti itu be continue jadi saya kirim. Iya Bu. Itu yang kemarin kan cuma sampai peluang ya. Oh iya. Sampai peluang antara ini dan ini dan ini. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalnya ini nggak usah dikasih bagi tugas, tapi nanti langsung keluar di UTS juga nggak apa-apa. Yang di dalam kelas kemarin itu ada yang mencari rata-rata simpangan itu belum ya Bu ya? Atau udah? Rata-rata simpangan, deviasi rata-rata. Apa sama dengan yang simpangan baku yang tadi? Bu, Anda kan tugas terstrukturnya kan disuruh mencari simpangan baku kan? Ya sama dengan yang tadi, ini Bu Mami menegaskan saja. Itu kan ada di soal nomor 3. Yang tugas terstruktur Anda. Rata-rata sampel simpangan baku dan proporsi yang tidak lulus. Nih ya tugas Anda nih. Ya kan? Nih. Jadi simpangan baku sampelnya sigma FI bla 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 bla. Ini sudah masuk di tugas kemarin nih. Iya, di nomor sekarang, iya, gitu. Cuman kalau estimasi belum ada nih, cuma sampai peluang antara aja. Udah nggak usah pakai tugas deh, kebanyakan itu aja belum dikirim. Nanti ya Bu, ini aja masih puyeng. Puyeng yang mana? Kan jadi gini loh, dengerin nih. Jelasin dari yang kemarin ya. Itu kan N-nya 65. Yang peluang tuh, yang peluang. Ya. Yang peluang, rata-rata populasi. Oke. Probabilitas populasi. Ya peluang kan? Kan antara 77 sampai dengan 79. Ya kan? Di situ mu-nya 73,5. 73,5 itu didapatkan dari mana? Nah, itu ini kan soalnya integrated nih. Sambung menyambung. 73, itu didapatkan dari rata-rata simpangan baku ya. Berarti Z antara 77 sampai 79, rata-ratanya 73,5. Terus simpangan bakunya 10,43, N-nya 39. Jadi langsung Anda kurangi 77 dikurangi 73,5 dibagi dengan populasinya berapa. Anda masukkan di populasi. Populasinya di situ standar deviasinya 10,43 dibagi akar N. N-nya kan ada 39. Jadi ini soalnya satu kesatuan nih, sambung menyambung nih. Gitu. Ya udah dikerjakan dulu aja lah. Jadi nanti Anda itu dibuat tabel distribusi frekuensi, nilai jarak ini berapa, FI berapa, XI untuk mempermudah itu. Coba saya lihat lagi nih.
Jadi simpangan bakunya pakai rumus yang Bu Mamik itu juga boleh, yang barusan dijelasin juga boleh. Itu sudah include dengan yang kemarin. Ya udah dikirim aja lah tugasnya sebisanya lah. Iya Bu, siap Bu, dicoba Bu. Coba aja lah. Kalau Bu Mami mau menjelaskan sambil nulis kan juga sulit, ya kan? Masa Bu Mami ngasih jawaban? Ya enggak lah. Semester 1 Anda dosennya siapa aja ya? Pak Marioto, terus Prof Sunaryati, Pak Abduzan, Om, Pak Abduzan, Pak Abdul Zain filsafat ya? iya, Terus Pak Abdul Zain, sama Kodin, Mas Salikudin. Oke. Jadi untuk Pak Abdul Zain, tolong kalau nanti ujian Anda agak mohon perhatian ya, Pak Abdul Zain, karena orangnya sangat apa ya, nilai segini gitu loh. Jadi kan dosen tuh punya style, jadi diikutin ya. Kalau bisa, kalau disuruh menganalisis ya yang lengkap. Toh ujiannya daring, gitu loh. Jangan ngasal aja jadi segini karena orangnya agak idealis Pak Abdul Zain. Oke. Jadi ikutin apa yang ditanyakan ya, jawab juga jangan seuplik begitu ya, janganlah. Yang namanya analisis ya. Kan dia ngajar itu kan filsafat kan? Iya. Iya Bu. Jadi ikutin aja. Tapi kalau Pak Salikudin biasanya pas review materi kisi-kisi dia kasih itu soal tuh biasanya tuh. Tapi sebetulnya nggak boleh itu, kayak ya semacam seperti itulah. Harusnya nggak boleh harusnya. Tapi ya orang udah tua, nanti kan tahun depan dosen kita muda semua tuh, yang tua-tua udah pada pensiun. Oke. Karena Bu Mami dosennya. Terima kasih Bu. Oke. Jadi kalau profesor tapi ngasih nilainya kecil, biasanya juga saya telepon, Pak minta tolong kasih tugas terstruktur atau bagaimana nih? Emang nggak ada tambahan tugas nih, masa nilainya segini? Biasanya saya telepon, saya minta kebijakan dosennya, kan kita nggak bisa ngerubah nilai. Karena nilai di S2 itu minimal itu B-, nggak boleh kasih nilai C. B- aja, kalau B-nya mepet biasanya saya telepon. Tolong Pak dikaji lagi tugasnya, atau ini anak-anak kasihan yang kalau nilainya segini gitu. Oh iya Bu, siap Bu, gitu. Nah, nanti sebelum KHS keluar ada verifikasi nilai. Jadi seperti itu. Sudah maghrib ya? Iya, Bu. Oke, baik. Iya, Bu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Jangan ngatain Bu Mami gondok lagi ya, sama tadi Pak siapa tadi? Bu, makasih Bu. Makasih Bu. Pak Roberto. Aduh. Ya, kemudian Bu Ratu, ya. Ya Bu, mohon maaf Bu. Oke ya, udah sampai di sini kita tunggu ininya. Nanti kita review materi sebentar ya. Anda belajar ini untuk ujian. Makasih Bu. Makasih Bu. Bila Makasih, taufiq Bu. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Aduh. Seru.